Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali lagi di perkuliahan Elektronika 1 ya. Dan sesuai dengan agenda, hari ini kita akan membahas mengenai rangkaian setara ya, yaitu bagian dari materi arus arah. Mungkin kalian sudah belajar mengenai arus arah atau DC ya, direct current itu di fisika dasar 2. Oke, mungkin langsung saja kita mulai. Baik, berkaitan sama ini rangkaian setara ya. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi di fisika dasar 2 atau mungkin di listrik magnet itu kalian mengenai dengan istilah hambatan setara ya. Itu ada hambatan seri dan hambatan paralel. Kalian ingat ya. Jadi kalau misalkan ada dua buah rangkaian ada dua buah hambatan, ini R1 dan R2 yang disusun secara seri, ini kita bisa ganti hambatan ini dengan sebuah hambatan pengganti gitu, yang mana besarnya itu diperoleh dari sini, hubungannya dengan R1 dan R2 ya, yang disusun dengan paralel. Jadi hambatan penggantinya itu nanti nilainya R1 dikali R2 per R1 ditambah R2 kan ya. Jadi itu rangkaian ini, hambatan ini setara dengan hambatan ini. Nah, pengertian hambatan setara itu tidak hanya untuk dua hambatan paralel saja, gitu, tapi juga untuk segala macam hubungan antara beberapa buah hambatan. Nah, secara lebih luas, kan dalam rangkaian listrik, ini rangkaian listrik yang ada hambatannya, ada tegangannya, ada diodanya, dan segala macam gitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan pengertian rangkaian setara untuk mempermudah membahas perilaku rangkaian dalam hubungannya dengan beban atau rangkaian lain gitu. Jadi ini kita bisa menggunakan istilah atau pengertian setara, rangkaian setara untuk mempermudah analisis kita gitu terhadap satu beban atau rangkaian yang lain. Nah, ada dua bentuk dasar rangkaian setara gitu ya yang akan kita bahas hari ini, yaitu rangkaian setara Thevenin sama rangkaian setara Norton gitu. Nah, rangkaian setara Thevenin ini tuh menggunakan sumber tegangan tetap gitu, yakni sumber tegangan ideal dan keluaran yang tak berubah berapapun besar arus yang diambil dari dirinya. Jadi basicnya dari situ pemikiran Thevenin itu. Nah, kemudian dari rangkaian setara Thevenin ini ada inspirasi dari Thevenin, Norton membuat suatu rangkaian setara juga gitu ya. Kalau yang dilakukan oleh Norton itu menggunakan sumber arus tetap. Kalau Thevenin itu sumber tegangan tetap, kalau rangkaian setara Norton itu menggunakan sumber arus tetap ya yang dapat menghasilkan arus tetap. Nah, berapapun besar hambatan yang dipasangkan pada keluarannya gitu. Oke. Nah, ini ya. Ini rangkaian setara Thevenin ya. Jadi sebetulnya teori Thevenin itu dasarnya ini ya. Itu adalah mengubah rangkaian linier ya yang memiliki dua terminal dan dihubungkan ke beban. Misalkan ini ada rangkaian linier, rangkaiannya bisa saja rumit ya di sini. Nah, dihubungkan dengan beban. Nah, dengan teorema Thevenin gitu ya, kita bisa mengubah rangkaian yang rumit ini menjadi lebih sederhana yang terdiri dari tegangan Thevenin, hambatan, dan beban. Jadi hanya menjadi tiga komponen, tegangan, hambatan, dan beban yang disusun secara seri. Ya, kalau misalkan disusun seperti ini, nanti analisisnya lebih gampang. Jadi teorema Thevenin idenya dari situ, mengubah rangkaian yang kompleks atau rumit menjadi rangkaian seri sederhana yang terdiri dari satu buah tegangan dan dua buah hambatan. Nah, misalkan seperti ini. Ini ada sebuah rangkaian linier ya. Ini rangkaian linier yang cukup kompleks ya, agak kompleks itu. Nah, di sini ditanyakan, nah, hitung besar arus yang melewati beban hambatan 2 ohm yang di sini. Berapa sih arus yang melewati ini? Nah, gitu. Nah, dengan teorema Thevenin kita bisa mengubah rangkaian ini menjadi lebih sederhana seperti ini. Nah,
Jadi nanti kita bisa mencari berapa tegangan Thevenin dan hambatan Theveninnya. Seperti itu. Oke. Nah, gimana sih cara menganalisisnya rangkaian setara Thevenin itu? Pertama, kita bisa menghitung dulu hambatan Theveninnya. Nah, langkahnya pertama, lepaskan beban yang akan dihitung. Jadi kalau tadi yang ini, nah ini yang mau dihitung kan beban yang ini ya, yang 2 ohm. Ini kita lepaskan dulu. Oke. Nah, setelah dilepaskan ya, sehingga pada terminal A dan B menjadi rangkaian terbuka. Nah, jadi ini kalau misalnya ini dilepaskan, dihilangkan, cabut dulu nih rangkaian ini, beban ini, nanti si A dan B jadi terbuka kan. Nah, kemudian matikan semua sumber tegangan ya. Sumber tegangan itu tegangan dan arus ya, menjadi tak terikat. Nah, kalau tegangan menjadi tak terikat itu, kalau tegangan nanti jadi hubung singkat, kalau arus nanti dilepas jadi terbuka. Itu. Nah, tadi di sini contohnya, nah ini kan ada arus ya. Nah, yang ini arus, ini bisa dilepas jadi terbuka. Ini dicopot yang ini. Nah, yang ini dihubung singkat, gitu. Nah, setelah itu kita bisa menghitung nilai resistansi. Jadi hambatannya kita hitung pada terminal AB. Kita hitung RAB-nya berapa, gitu. Nah, resistansi pada terminal AB itu sama dengan resistansi Thevenin atau R Thevenin. Jadi RAB itu sama dengan R Thevenin. Jadi untuk menghitung R Thevenin kita tinggal menghitung RAB-nya, R terminal AB, ya, yang mana setelah dimatikan dulu tegangan sama arusnya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang setelah menentukan RTH, R Thevenin, kita bisa menghitung VTH ya, tegangan Theveninnya. Nah, caranya untuk menghitung tegangan Thevenin, pertama sama lepaskan beban. Jadi yang tadi beban yang mau dihitung, yang mau dicari, entah itu arusnya atau tegangannya, kita lepaskan dulu. Nah, lalu hitung tegangan pada terminal AB. Nah, tadi dilepas udah terbuka ya, jadi A sama B terbuka. Nah, kita hitung tegangan pada terminal AB. Nah, ini hitungnya bisa analisis node atau mesh ya. Analisis node bisa kalian baca di bahan bacaan yang sudah saya share di LMS ya. Kalau dengan analisis mesh itu dengan analisis hukum Kirchhoff ya, Kirchhoff 1 2. Oke. Nah, kemudian setelah itu, setelah memperoleh ini tegangan VAB, nah tegangan VAB itu sama dengan tegangan Thevenin. Jadi VAB itu sama dengan VTH. Ya. Nah, kalau sudah dapat RTH sama VTH-nya, tinggal kita gambarkan rangkaian pengganti Thevenin-nya tadi ya. Ini berupa tegangan itu. Nah, VTH itu, lalu ininya R. Nah, ini bebannya gitu kan ya. Nah, ini VTH, ini RTH, ini bebannya RL gitu. Nah, kalau sudah seperti ini nanti menghitungnya lebih gampang. Contoh soal misalkan seperti ini. Nah, ini ada rangkaian seperti ini ya. Nah, ini rangkaian bebannya bisa diubah nih. Oke, tentukan katanya rangkaian setara Thevenin pada sebelah kiri terminal. Terminalnya ini ya AB ya. Nah, sebelah ini kita disuruh tentukan rangkaian setara Theveninnya. Nah, setelah menemukan rangkaian setara Theveninnya, kemudian tentukan arus yang melalui beban RL. Nah, arus yang melalui beban RL berarti ini berapa I-nya? Jika yang pertama kalau RL-nya itu 6 ohm ya. Yang kedua jika RL-nya 36 ohm. Oke, pertama kita cari dulu R Theveninnya ya, hambatan Theveninnya. Tadi langkah pertama lepasin dulu bebannya. Ini dilepasin seperti ini ya. Ini jadi terminal AB terbuka. Ini A, ini B. Oke. Setelah itu yang dilakukan apa? Ini tadi apa? Matikan semua sumber tegangan. Nah, oke. Jadi ini sumber tegangannya ada dua nih. Ada tegangan sama arus. Kita matikan. Kalau tegangan dihubung singkat, kalau arus dilepas jadi terbuka.
Jadi kalau kita gambarkan ulang setelah dilepas ini seperti ini. Ini yang ini kan jadi dihubung singkat. Ini yang 4 ohm ya. Lalu yang ini 12 ohm. Oke. Lalu ini 1 ohm. Ini AB kan ya. Nah, ini kan yang ininya dicopot yang arusnya. Ya, kalau arus dilepas terbuka, kalau yang tegangan hubung singkat. Jadi ini 4 ohm, ini 12 ohm, yang ini 1 ohm. Oke. Berarti kita hitung apa? RAB. RAB yang mana ini? RAB. Nah, kalau kita lihat RAB ini ada 3 hambatan ya, 3 hambatan. Yang ini yang 4 ohm sama 12 ohm itu disusun paralel dengan yang 1 ohm ini seri ya. Kita nggak usah hitung yang ini karena ini udah dicabut kan ya si ininya. Si arusnya dilepas. Oke. Untuk menghitung RAB-nya berarti hitung dulu yang paralelnya. Kita ingat satu paralel itu hitungnya gini, 1 per R paralel gitu ya. Sama dengan 1 per ini 4 ohm ditambah 1 per 12. Oke, sama dengan berarti ini penyebut jadi 12 bagi 4, 3 tambah 1. Ini 1 per R paralel. Berarti 1 per R paralel sama dengan 4 per 12. Berarti R paralelnya sama dengan 12 per 4 sama dengan 3 ohm. Oke, ini R paralelnya ya, baru yang ini. Nah, berarti kan gini kita bisa sederhanakan rangkaiannya jadi seperti ini kan ya. Nah gini. Ini A, ini B. Ini jadi 3 ohm, yang ini jadi 1 ohm. Nah, kalau seperti ini kan ini jadi seri. Kalau seri berarti R total itu tinggal ini 3 ohm ditambah 1 ohm. Oke. R total ini kan sama dengan RAB ya. Jadi RAB sama dengan 4 ohm. Nah, tadi di slide sebelum ini R Thevenin itu sama dengan RAB kan gitu. Sama dengan 4 ohm. Jadi R Theveninnya sama dengan 4 ohm. Nah, kita udah dapat R Theveninnya. Nah, setelah dapat R Theveninnya, yang kita lakukan adalah mencari tegangan Theveninnya, V Thevenin. Nah, bagaimana caranya? Tadi pertama lepaskan ini ya. Nah, lepaskan bebannya. Udah lepaskan seperti ini. Lalu setelah ini kita hitung dengan bisa dengan analisis node atau tadi mesh ya. Nah, coba kita lihat nih. Kalau kita lihat tegangan AB nih ya. Ini kan sebetulnya ke sini sama ya tegangan ini. Ini tegangan ini juga tegangan AB juga nih. Nah, ini bisa tegangan A, B. Itu kan ya. Karena ini bisa dianggap tidak ada gunanya ini ya, karena ini terbuka gitu. Jadi si hambatan ini dianggap nol gitu, dianggap nggak ada. Nah, jadi yang ada tinggal ini ya, tinggal A sama B. Berarti yang ini tuh, yang bagian sini adalah sama dengan tegangan yang ini. Tegangan terminal AB sama dengan terminal yang di sini. Nah, berarti kita bisa menghitung berapa tegangan yang di sini. Nah, untuk ini kita yang paling gampang dengan analisis node ya. Analisis node itu berarti ini tegangannya ya. Itu ya. Oke, sini. Lalu ini berapa? Sorry. Oke. Kurang bawah. Nah, misalkan ini ya. Analisis node begini. Nah, ini kan di sini. Nah, ini kan yang 4 ohm ya. 4 ohm. Oke. Ini kan titik A ya. Nah, kita ke sini. Ini titik B ya. Ini yang 12.
ohm. Nah, ini B. Oke. Nah, jadi ini AB, ini juga AB. Nah, kita mencari tegangan AB kan ya. Nah, ini ada beberapa simpul. Ini kita anggap saja ini di sini yang paling bawah itu simpul 0 ya. Yang ini simpul 1, ini simpul yang kedua. Nah, dari sini kita bisa menentukan berapa tegangannya ya. Pakai ini, pakai hukum Kirchhoff yang pertama ya. Ya, hukum pertama ya. Berarti arus masuk ya, arus masuk sama dengan arus yang keluar. Oke. Oh iya, ini ada satu lagi ya. Di sini kan ini ada yang 2 ampernya. Di sini ada. Sip. Ya. Ini berarti kan ke sini 2 ampere. Berarti kan ke sini juga sama. Ini kan arus tuh gini ya. Ini arus 2 ampere nih. Arus tuh otomatis dia akan ke sini kan? Nggak akan mungkin ke sini. Kenapa? Karena ini terbuka rangkaiannya. Kalau terbuka kan nggak akan mengalir. Jadi arus akan mengalir ke rangkaian yang tertutup. Jadi arus yang 2 ampere akan ke sini. Itu ya. Nah, di sini ada arus juga di sini. Arus dari sini kan tegangan sini. Kita anggap saja ini arusnya I1 gitu. Ya. Kemudian yang ini ke sini masuk I1, ini I2 misalkan ini ke sini I2. Oke. Ya, yang ini I2. Berarti arus yang masuk itu I1 ya. I1 oke, ini I1. Yang keluar ini I2. Nah, yang ini yang 2 ampere, yang 2 ampere juga sebetulnya masuk ke node ini. Ya. Ya, ini masuk ke sini, berarti ini kita bisa ditambahkan dengan 2 ampere. Oke, jadi I1 ditambah 2 ampere itu sama dengan I2. Nah, karena kita sedang mencari tegangan, berarti kita ubah I-nya jadi tegangan kan ya. Menurut hukum Ohm itu kan I itu sama dengan V per R kan ya. Ini hukum Ohm. Hukum Ohm. Oke, berarti di sini kita bisa ubah V-nya. Untuk I1, lihat I1 kan di sini. Tegangannya yang mana sih? Ini kan ya, hambatannya yang ini ya, R-nya ya. Yang 4 ohm. Yang 4 ohm itu berarti tegangannya yang ini. Tegangan ini itu sama dengan V1 ya. V1 yang di sini nih. V1 dikurang V2 kan ini di sini ya. Ini simpul pertama, simpul kedua. Per R1. R1-nya 4 ohm. Nah, gitu. Ditambah ini tetap aja 2. Nggak usah diubah lagi. Sama dengan, nah yang I2-nya lihat V-nya. V2 di sini kan, I2 yang ini. Yang 12 ohm. Berarti ini berapa? V2 ya. V2 dikurangi ini V0 ya. V0 per R-nya berarti 12 ohm. Oke, sampai situ dulu. Kita coba pindahin dulu deh. Supaya enak ya, V2. Pindah ke slide selanjutnya. Supaya gampang kita tulis lagi gambarnya ya. Oke, ini ya. Nah, ini yang 4 ohm ya. Lalu ini terminal A. Ini yang 12 ohm. Nah, ini terminal B. Itu kan ya. Oke. Lalu ini yang 2 ampere. Atas terus ini ya. Ini 4 ohm. Ini 12 ohm. Nah, kita tadi sudah tentukan ini simpul 0, ini simpul 1, ini simpul 2 gitu kan ya. Nah, yang ini kan ada arus I1,
Lalu ini ada I2 di sini. Nah, yang ini, yang 2 ampere ini, dia akan otomatis ke sini ya. Ini akan otomatis 2 ampere juga. Dia nggak akan ngalir ke sini karena ini terbuka. Gitu. Jadi nggak akan mengalir karena rangkaiannya terbuka. Jadi ke sini, tadi kita sudah dapatkan bahwa berdasarkan hukum Kirchhoff 1, ya, yang harus masuk sebenarnya harus keluar, yang masuk itu yang I ini, yang I1, itu tadi tegangannya kan yang ini ya. Nah, yang 1 dikurangi yang 2, V1 dikurang V2 per berapa? Per 4 ohm ya. Ditambah yang 2 ampere sama dengan yang keduanya V2 dikurang V0 per 12 ohm. Oke, kita masukkan V1-nya kan ini ya. V1-nya udah ada nih 32 volt. Berarti 32 dikurangi V2. V2 tuh ini ya. Otomatis sama dengan VAB V2 itu. Per 4 ditambah 2 sama dengan V2 ya. V0-nya kan di sini. Di bawah berarti 0. Jadi V2 per 12. Ini supaya ini gampang, kita kali berapa nih, kali 12 gitu ya. Atau kali 4 aja lah. Ini kali 4 ya. Kali 4. Kali 4 berarti ini jadi 32 dikurang V2. Yang ini dikali 4 jadi ditambah 8. Yang ini jadi V2 per ini 12. 4 dibagi 12 jadi 3 ya di sini ya. Oke, ini kita selesaikan. 32 tambah 8, 40 min V2 sama dengan V2 per 3. Kita pindahkan V2-nya, berarti 40 sama dengan V2 per 3 dikurang V plus V2. Oke, kita pindah ke sini. Oke, berarti V2 per 3 ditambah V2. Berarti 4 per 3 ya. 4 per 3 V2 sama dengan 40. Berarti V2 sama dengan 40 dikali 3 per 4. Ini coret 10, berarti V2-nya berapa? 10 kali 3, 30 volt. Nah, V2. Nah, tadi VTH itu, Thevenin, sama dengan VAB kan ya. Nah, VAB itu sama dengan V2. Sama dengan 30 volt. Berarti V Thevenin-nya itu sama dengan 30 volt. Oke, jadi kita sudah temukan V Thevenin-nya itu 30 volt. Dan tadi R Thevenin-nya berapa tadi? 4 ya, 4 ohm. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa membuat rangkaian pengganti Thevenin-nya. Nah, berarti rangkaian Thevenin gimana? Berarti gini kan? Nah, ini R Thevenin, lalu ini V Thevenin kan? Tuh. Nah, oke. Nah, ini adalah R beban, ini R Thevenin. Oke, kalau udah seperti ini, kita akan sangat mudah menganalisis bebannya. Tadi yang ditanyakan adalah arus yang melewati beban ini jika bebannya pertama berapa? 6 Newton, 6 ohm ya. Nanti kita bisa tuliskan yang pertama jika RL-nya sama dengan 6. Kita gambar lagi aja. Ya, gini kan? Sorry. Oke, gini. Nah, oke. Ini berarti tadi V Thevenin-nya berapa? 30 volt. Yang ini R Thevenin-nya 4 ohm. Yang ini 6 ohm. Tanyakan arus yang ini kan ya? Ini. IL-nya berapa? Berarti ini sangat gampang sekali kalau seperti ini kan ya? Berarti IL itu sama dengan V kan ya? V dibagi R. Oke. V-nya kan 30 volt. R-nya ini udah gampang. R-nya kan R totalnya. Ini seri, berarti tinggal dijumlah 4
plus 6. Berarti 30 per 10 sama dengan 3 apa? 3 ampere. Jadi arus yang melewati beban jika besar hambatan bebannya itu 6 ohm, arusnya 3 ampere. Nah, yang kedua, jika RL-nya sama dengan 36. Nah, berarti kan sama aja gitu ya. Tinggal beda beda besar ini aja. Ini tetap 30 volt, yang ini tetap 4 ohm, dan ini bebannya. Di sini kan sebetulnya fungsinya rangkaian Thevenin itu ketika kita mau ganti-ganti sebuah beban gitu. Menghitungnya gampang. Ini berarti ini 36 ohm ya, sama seperti tadi, berarti IL sama dengan V per R. V-nya 30, R-nya 4 ditambah 36. Berarti 30 per 40 atau 3 per 4 atau 0,75 ampere. Oke. Begitu ya. Itu penggunaan rangkaian setara Thevenin. Oke, sekarang kita lanjut ke rangkaian setara selanjutnya. Ini rangkaian setara Norton. Nah, rangkaian setara Norton ini, sebetulnya Norton ini dia terinspirasi oleh Thevenin ya. Jadi kalau tadi Thevenin itu untuk tegangan yang tetap, ya ini arusnya yang tetap. Jadi setara Norton itu sebetulnya teoremanya mengubah rangkaian kompleks menjadi rangkaian setara. Ya, kalau tadi setaranya menjadi seri ya, antara tegangan, hambatan, dan hambatan beban. Nah, kalau Norton ini berupa rangkaian paralel yang terdiri dari arus Norton dan rangkaian Norton dan rangkaian beban disusun paralel. Nah, jadi kalau ada rangkaian yang linear seperti ini di ujung terminal AB, kita bisa mengubahnya menjadi seperti ini. Jadi rangkaian yang rumit itu kita ubah menjadi IN dan RN yang disusun secara paralel. Begitu. Ya. Nah, cara untuk mengerjakannya itu pertama sama, kita hitung dulu hambatan Nortonnya ya, R Nortonnya. Untuk menghitung R Norton itu sama caranya dengan cara menghitung R Thevenin ya. Pertama lepaskan beban yang mau dihitung gitu ya, sehingga terbuka terminal AB seperti ini. Lalu matikan semua sumber tegangan sama arusnya supaya tak terikat ya. Yang tegangan yang beda potensial dihubung singkat, yang arus itu dilepaskan, dibuka. Nah, kemudian hitung nilai resistansi pada terminal AB. Hitung R totalnya ini di AB. Nah, itu RAB itu sama dengan R Norton. Jadi RAB sama dengan RN. Oke. Nah, yang ini bedanya kalau di Thevenin kan kita ngitung si tegangan Thevenin. Nah, kalau di Norton kita ngitung arus Norton. Untuk menghitung arus Norton, itu pertama kita sama lepaskan dulu beban yang akan dihitung seperti ini, lepaskan menjadi terminal AB terbuka gitu. Lalu hubung singkat terminal AB. Nah, ini mah dihubungkan, setelah dibuka dihubung singkat. Set, dihubungkan sama konduktor, sama kabel, hubungkan. Lalu hitung IN. Nah, hitung IN itu yang mana, yang ini ya. Oke. Yang ini IN-nya hitung, yang ini. Nah, boleh menggunakan analisis mesh ya. Analisis mesh itu Kirchhoff ya. Atau mesh itu yang loop ya, juga ya, atau KCL yang hukum Kirchhoff yang pertama, dan bisa analisis yang lain sebetulnya. Yang penting gimana caranya menemukan atau menghitung arus ini IN-nya. Nah, IN juga sebetulnya bisa dicari dari rangkaian Thevenin ya. Ada hubungannya antara Thevenin sama Norton ya. Jadi arus Norton itu sama dengan tegangan Thevenin dibagi hambatan Norton ya gitu. Jadi sebetulnya arus Norton itu sama dengan arus Thevenin. Tapi kan kalau dari Thevenin kita nggak ngitung arus seperti itu. Baik, misalkan ini contohnya saya
gunakan contoh soal yang sama seperti di Thevenin biar bisa jadi perbandingan ya. Nanti hasilnya sama gitu. Kalau tadi kan ditanyakannya sama, ditanyakan apa rangkaian Thevenin ya, setara Thevenin dan arus yang melewati beban jika menggunakan setara Thevenin. Nah, ini sama, ditanyakannya arus yang melewati ini beban ini RL, jika RL-nya 6 dan juga 6 sama, tapi menggunakan analisis Norton. Oke, pertama kita tentukan apa hambatannya ya, R Nortonnya. Nah, tadi kan caranya sama, lepaskan dulu bebannya. Setelah lepaskan, ini kita sama hubung singkat yang ini, yang beda potensial, yang ini dilepas, gitu kan ya. Sorry. Nah, ini dilepas, jadi nanti akan jadi seperti ini. Nah, sama seperti tadi, ini sama persis. Itu ya. Nah, gini. Oke. Nah, ini AB. Nah, ini kan dilepasin yang di sini. Arus yang ini dilepasin, jadi dibuka. Ini 4 ohm, ini 12 ohm, ini 1 ohm. Yang mana ini sama nanti hambatan penggantinya, hambatan totalnya kan ini, yang ini paralel ya. Yang ini paralel nih 1/4 ditambah 1/12. Itu 1/R paralel. Sama dengan berapa? 12 ini 3 tambah 1 ya. Jadi 4/12. Jadi R paralelnya sama dengan 3 ohm. Nah, ini 3 ohm dengan 1 ohm ini seri. Jadi R totalnya sama dengan R Norton. Sorry, mana? Ya. Nah, R Norton itu sama dengan 3 ohm ditambah 1 ohm. Nah, jadi R Nortonnya itu sama dengan 4 ohm juga. Gitu. Nah, sekarang setelah menemukan R Norton, kita hitung arus Norton. Nah, arus Norton gimana caranya? Tadi kan sama seperti ini. Ya. Gimana ini? Bensin aja, apa? Nah, ini kan dihubung singkat kan ya? S. Oke. Nah, sama dilepas tadi, terus ini dihubung singkat. Nah, setelah dihubung singkat, hitung IN kan di sini ya. Nah, IN. Oke. I Norton ini berapa? I Norton itu sama dengan IAB. Nah, IAB kalau di sini berarti I Norton itu sama dengan arus yang melewati hambatan ini kan ya. Hambatan yang 1 ohm. Nah, gimana caranya? Nah, ini sebetulnya kita bisa gunakan analisis superposisi ya. Jadi, caranya kita analisis satu persatu. Nah, kita analisis, kan ini ada 2 ya, sumber tegangannya yang ini ya. Nah, ada yang 32 volt sama yang 2 ampere. Kita hitung satu-satu, jadi digabungkan. Jadi, kita bisa anggap saja yang ini. Nah, anggap saja yang ini R1 gitu ya. Ini R1, R2, R3. Nah, berarti ini kan jadi ada I1 ya. Ini I2, ini I3. Oke. Nah, sekarang kita buat yang pertama dulu nih, yang pertama. Yang pertama kita gunakan yang ini. Ini kita anggap nggak ada dulu, cepat dulu ya. Analisis yang ini dulu, berarti ini plus, ini tegangan. Nah, itu ya. Sini, oke. Ini 1 ohm kan itu ya. Oke, lalu ini. Tuh. Nah, gitu kan ya. Ini 4 ohm, ini 12 ohm, ini 1 ohm. Nah, yang ini kan dicopot. Ya, kita analisis satu persatu. Nah, kalau sudah seperti ini,
kita bisa tentukan arus yang ini kan kita tuh mau cari arus yang ini sebetulnya ya, yang I3. Karena I3 ini adalah arus Norton. Kita kan nyari arus Norton. Nah, yang arus Norton ini kita bisa cari ya, kalau seperti ini pertama kita bisa tentukan dulu arus totalnya ya. Ini 32 volt. Arus total itu ya RI total. I total itu sama dengan V total dibagi R total. V totalnya kan 32, R totalnya ini. Nah, R totalnya ini coba kalau kalian perhatikan, ini kan sebetulnya sama dengan yang ini ya. Nah, ini paralel ya. Paralel hasilnya 3 ohm, seri dengan ini berarti 4. Berarti I total itu sama dengan 32 volt ya. Itu kan ya. Dibagi 4 ohm sama dengan 8 ampere. Itu I totalnya. Nah, I3-nya di sini, nah kita tulis di sini ya. Oke. I3 saya pakai tanda 1 ya, karena ini kan superposisi. Ini kondisi pertama saat si sumber tegangan yang kedua dilepaskan. Berarti I3 yang pertama itu sama dengan, karena ini paralel ya, nanti kita bisa tentukan berapa arus yang ini. Arus yang ini berarti sama dengan berapa? 12 ya kan ini. Caranya 12 yang ini dibagi 12 ditambah ini kan untuk menentukan ini. Lihat, ingat lagi untuk menentukan arus di paralel ya. Di rangkaian paralel. Bisa dibuka lagi buku PISDAS 2-nya. Dikali dengan I totalnya. Oke, berarti ini 12 per 13 dikali berapa? Dikali 8. Oke, itu ya. Ini kita bisa sederhanakan tidak ya? Berarti coba. Ini sudah Oke. Oh iya, sorry, ada yang keliru ya. Ini sebetulnya yang paralel, kalau yang ini, ininya yang paralel ya. Oke. Yang ini yang paralel, yang ini seri. Jadi ini bukan 4 ohm. Kita perbaiki lagi. Oke, hapus dulu. Ya, sebentar. Nah. Oke. Oke, ini ya. Ini yang paralel tuh yang ini ya. Ini paralel tuh yang 2 ohm, 12 ohm sama 1 ohm. Nanti diserikan dengan ini gitu. Ini kan yang paralelnya. Kalau ini paralel, berarti ini paralel lagi sama ini. Berarti ini kita hitung yang ini dulu. Paralel yang ini berarti 1 per R paralel sama dengan 1 per 12 ditambah 1 per 1. Ini sama dengan jadi 12, ini jadi 1, ini tambah 12. 1 per R paralel sama dengan 1 per 13 per 12. Berarti R paralelnya sama dengan 12 per 13. Nah, itu R paralelnya ya. Berarti ditambah sama seri. Ini udah paralel. Berarti R total itu sama dengan 12 per 13 ditambah 4. Kan itu ya. Betul ya. Nah, berarti kita samakan saja dulu. Berarti ini 13, ini 12. Ini ditambah 13 kali 4. Berapa 13 kali 4? 13 kali 4, 2, 5 ya, 52. 52 ditambah 12 berarti 64 per 13. Oke, 64 13 apa? Ohm. Ya, 64 per 13 ohm. Ini untuk R totalnya. Kalau sudah dapat R totalnya, kita cari I total. I total sama dengan V total sama dengan R total. Berarti V totalnya itu
Kan 32 ya, cuma satu tegangannya. R totalnya ini 64/13. Atau kita bisa tulis 32 dikali 13/64. Ini kita bisa coret sisa 2 ya. Berarti, betul sisa 2 ya? Betul ya? 13/2 ampere. Ini I totalnya ya. I totalnya 13/2 ampere. Nah, sekarang yang kita cari adalah ini. I3 gitu ya. Oke. Kita lihat di sini ya. Jadi I3 itu tadi sama dengan apa? I3 itu yang ini ya. Berarti 12 ohm dibagi 12 tambah 1 kan ya? Berarti 12 ya, 12 dibagi 12 ditambah 1 dikali I total kan gitu ya. Nah, berarti 12/13 dikali, tadi totalnya berapa? I totalnya 13/12. 13/2. 13/2 ampere. Ini dicoret, berarti 12 bagi 2, 6 ampere. Jadi ini I3-nya. I3 yang pertama ya. Oke. Ampere. Nah, kenapa I3 yang pertama? Soalnya kita belum analisis yang sumber yang kedua. Nah, untuk analisis sumber yang kedua, ini kan tadi dihubung singkat ya. Gitu ya. Nah, sekarang analisis yang kedua. Nah, yang analisis yang kedua berarti yang ini kita hilangkan. Nah, setelah dihilangkan berarti kan gini gambarnya ya. Ini. Nah, gini. Lalu ini harus ya. Nah, kita harus 2 ampere ini 1 ohm. Ini 2 ampere. Ini 4 ohm, ini 12 ohm. Begitu ya. Nah, coba kalian perhatikan yang ini 12 sama 4 sama 12 itu kan paralel ya. Jadi kita bisa sederhanakan lagi yang ini. Ini kita ubah. Tadi udah dihitung ya. 12 sama 4 kalau diparalelkan hasilnya jadi 3 ohm. Jadi kita bisa ubah seperti ini rangkaiannya. Oke. Nah, ini 1 ohm. Yang ini jadi 3 ohm. Nah, gitu kan ya. Ini jadi 2 ampere. Nah, yang mau kita hitung adalah yang ini kan ya. I3 itu yang ini. Nah, sekarang kita hitung I3 yang kedua. Oke. Kita hitung I3 yang kedua. Nah, itu kan ini sama-sama paralel kan ya. R yang ini, R yang 3 dengan yang ini itu paralel. Berarti cara menghitungnya sama dengan yang ini. 3/3 ditambah yang ini 1. Dikali mana? Dikali I yang ini. Kali 2 ampere. Oke. Berarti 3/4 dikali 2 ampere. Atau jadi 6/4. Atau sama dengan 3/2. Atau sama dengan 1,5 ampere. Ini I3 kedua ya. Nah, karena ini prinsipnya superposisi, analisisnya berarti I3 itu sama dengan yang pertama tadi, I3 yang pertama ditambah 3 yang kedua. Itu ya. Berarti 6 ampere ditambah 1,5 ampere. Berarti sama dengan 7,5 ampere. Nah, ini I3-nya. Nah, tadi I Norton itu sama dengan IAB kan ya? Sama dengan I3. I3-nya sama dengan 7,5. Berarti I Norton itu sama dengan 7,5 ampere. Oke. Nah, sekarang kita sudah menemukan R Norton ya. R Nortonnya tadi berapa? 4 ohm. I Nortonnya sama dengan 7,5 ampere. Nah, sekarang kita tinggal gambarkan rangkaian setara Nortonnya. Nah, rangkaian setara Norton kan seperti ini. Ini arus ya. Lalu ini. Nah, ini
R Norton, ini IN, ini RL gitu. Jadi ini berapa? 7,5 ampere. Yang ini 4 ya, 4 ohm. Nah, yang RL-nya kita jika RL-nya sama dengan berapa tadi? Yang pertama 6 ohm dulu ya. Berarti kan ini ya. Nah, ini 6 ohm, ini 4 ohm, yang ini arusnya tadi berapa? 7,5 ampere. Yang ditanyakan arus yang melewati ini. Nah, arus yang ini berapa? IN yang ini. Nah, IN itu karena ini paralel, menghitungnya berarti ini 4 ohm dibagi 4 ditambah 6 dikali yang ini. Yang dikali sorry, ini bukan IN ya, IL. IL ini tuh arus beban. Oke, ini dikali IN. Nah gitu, jadi 4/10 dikali 7,5 kan gitu ya. 4/10 itu 2/5 kali 7,5 gitu ya. 7,5 bagi 5, 1,5. 1,5 kali 2 berarti 3 ampere. Nah coba kalian lihat lagi tadi di awal ya. Untuk hambatan beban 6 ohm harusnya 3 ampere kan, sama ya. Kita coba yang kedua. Jika hambatan bebannya sama dengan 36 ohm. Nah, berarti kan gini, hambatan Norton rangkaian Nortonnya. Nah, ini 36 ohm, ini tadi 4 ohm, ini berapa? 7,5 ampere gitu. Berarti ditanyakan ini IL. IL sama dengan ini sama 4/36 ditambah 4 dikali IN. Berarti 4/40 dikali 7,5 ya. Ini berarti 1/10. Ya, 1/10 dikali 7,5. Oke, 1/10 berarti 0,75 dikali iya betul 0,75 ya. 0,75 ampere. Sama ya, seperti yang tadi ya. IL. Jadi untuk rangkaian Thevenin ya maupun Norton itu menghasilkan hasil yang sama gitu. Jadi cuma analisisnya aja yang berbeda. Kalau Thevenin itu dia mencari dulu tegangannya, nanti akan disusun hambatan pengganti rangkaian pengganti yang disusun seri ya. Nah, kalau yang Norton ini nanti rangkaian penggantinya berupa rangkaian paralel yang terdiri dari arus Norton, hambatan Norton, dan beban. Oke, jadi seperti itu cara pengerjaannya terkait analisis rangkaian setara Thevenin dan Norton. Silakan kalian pelajari kembali lebih dalam di handout yang sudah saya share di LMS. Kalian juga bisa baca di buku elektronika dasar berdasarkan daftar pustaka yang sudah saya share waktu itu ya. Nah, ini untuk latihan soalnya, silakan kalian kerjakan. Ini yang ditanyakan itu sama arus yang mengalir resistor yang 3 ohm yang mengalir ke sini ya. Berapa? Silakan hitung arusnya dengan analisis Thevenin dan Norton. Gitu. Nanti hasilnya silakan kalian upload di LMS di tugas pertemuan ke-5 ya. Baik, paling itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Kita bisa lanjutkan diskusi melalui LMS dan juga WhatsApp group. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.